Say subscribe and like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu jemaah salat subuh Masjid Nurul Hikmah rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita pada kesempatan pekan yang pertama di bulan Agustus ini kita sama dapat hadir. Sebagaimana biasa kita akan mengikuti majelis rutin setiap hari Ahadnya yang insya Allah kita sama-sama dalam keadaan sehat. Amin. Amin ya robbal alamin. Walaupun ada batuk-batuk dikit, pokoknya tetap sehat. Kemudian selawat semoga Allah dan kita mengiringnya dengan salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kalau kita nak kasih judulnya adalah hal-hal yang sering dilupakan, garis miring, yang sering diabaikan, garis miring, yang jarang diketahui. Nah, makanya kita akan sampaikan pada pagi hari ini pada waktu setengah jam ke depan. Bapak Ibu yang kami hormati, hal yang pertama yang sering dilupakan itu adalah sesungguhnya yang namanya lebih afdolnya, bukan tak boleh, lebih afdolnya ngembek wudu itu di rumah. Ini bukan oleh karena titipan dari marbot, bukan. Tak tahu kan, biar baju tidak habis, bukan itu. Emang ini ada hadisnya. Jadi sekali lagi kami tegaskan, ngambil wudu itu bukannya tidak boleh di masjid, tapi lebih afdol, lebih bagus di rumah. Jadi sebelum kita nak ke masjid itu, ambillah wudu. Karena apa kata Rasulullah? Orang yang ngambil wudu di rumah itu, di dalam hadis yang disampaikan oleh hadis Muslim, barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia ke masjid untuk melaksanakan kewajibannya, tentu saja sholat, maka dua langkahnya itu akan akan menghapus kesalahannya, kemudian yang kedua akan meninggikan derajatnya, yang ketiga akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Tiga ikut Pak, kata Rasulullah, kalau kita ngambil wudhu di rumah. Yang pertama kata Rasulullah, akan langkah kita akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Yang keduanya akan meninggikan derajat kita, dan yang ketiga akan menambah kebaikan-kebaikan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, ngambil wudu itu memang sebenarnya di rumah. Karena kenapa? Karena itu tadi, kalau kita kepengen ngambil kebaikannya, kepengen dihapus kesalahan, kepengen ditinggikan derajatnya. Nah selain itu, hadirin rahimakumullah, kalau kita memang nak ngambil wudu itu di rumah, artinya peruannya kalau kita tuh memang nak sholat. Seperti itu. Tapi sekarang bagaimana kalau misalnya kita ada di masjid, katakanlah dari maghrib kemudian sampai isya. Nah oleh karena itu ada jeda waktunya kurang lebih 1 jam, kita batal. Misalnya kira-kira balik apa tidak? Oleh karena langkah utama ini tadi, balik apa tidak? Tidak perlu nak balik. Kalau nak balik bisa dikatakan on itu barangkali ada tak? Nah, cuma kalau sudah di masjid tidak apa-apa. Contoh lain, misal oleh karena kita nak sholat, kita ngambil wudunya di rumah. Dalam perjalanan, ya
namanya perut kadang-kadang tidak baca diajak kompromi, ya tak? Nah, tidak baca diajak kompromi. Kalau misalkan dalam perjalanan atau barangkali ketika kita lah nyampe masjid, kita batal. Nah kalau kita batal, ya kita mesti nak balik lagi. Mbeklah wuduk di rumah. Tetaplah wuduk yang kita batal tadi tetap dihitung hadis yang kita sampaikan di awal tadi. Jadi keutamaan itu adalah melaksanakan wuduk di rumah. Nah apalagi ibu-ibu ada kalau ibu-ibu memang jarang ya. Apalagi ibu-ibu oleh karena kadang-kadang ibu-ibu ini ngambil wuduknya itu agak sedikit ekstra dibanding itu lanang, Pak. Apalagi kalau baju kerja, apalagi kalau baju kondangan. Kalau baju kerja, baju kondangan itu rata-rata lengan tangan ini tidak pacak naik ke pojok. Tidak, cuma sampai sini baik. Dan itu kadang-kadang dipaksakan cuma sampai sini. Nah makanya baik kalau cak masjid kita di sini tempat laki-laki dan perempuan dipisahkan. Karena kenapa? Karena kadang-kadang ibu itu kadang-kadang nak buka baju luarnya ni nah, gitu kan. Oleh kenapa? Oleh karena baju sempit tadi. Nah selain daripada itu itulah disebab itulah karenanya lebih bagus memang ibu-ibu itu biasa di rumah. Nah kalau kita ini Pak, walaupun memang tidak kasih halangan, udah kita sudah, anak tangan ini sudah selesai, wudhu lah itu. Nah itu. Jadi Bapak sekalian, kesimpulannya adalah yang pertama ini yang sering kita abaikan itu adalah ambillah wudhu di rumah. Ya, biar kata Rasulullah kita akan dihapuskan kesalahan-kesalahan kita, akan ditinggikan derajat. Ibu sekalian, yang namanya ditinggikan derajat ini Allah yang meninggikan tentunya. Ini kan hadis Rasulullah. Disebutkan Rasulullah akan ditinggikan derajatnya. Siapa yang meninggikan? Allah. Jangankan Allah yang meninggikan derajat, kita sesama manusia baik ditinggikan derajatnya itu sudah luar biasa. Betul lagi kira. Nah kemudian lagi yang ketiganya Allah akan menambahkan kebaikan-kebaikan kepada kita. Yang cak mana disebut dengan menambah kebaikan-kebaikan kepada kita ini, insya Allah kita akan diberikan ilham, inspirasi. Nah, Allah akan memberikan kepada kita inspirasi untuk berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan itu baik kepada sesama manusia ataupun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bentuk berbuat baik kepada manusia itu Bapak Ibu sekalian? Kita barangkali respect Pak dengan lingkungan. Salah satu contoh sekalian, ada orang bersepeda, ada budak kecil bersepeda nyampak. Mana nurutnya? Anakku bukan, cucuku bukan, ada ponakanku bukan, tetangga lagi dah. Aku ni main baik terurung ini nih. Cuma oleh karena ada inspirasi kebaikan tadi itu, kita bantu. Tak kira-kira Pak. Itu disebut dengan inspirasi kebaikan. Atau dengan Allahnya, inspirasi kebaikan itu adalah kita diberikan untuk yang selama ini malah untuk rawati, pengen rawati Pak. Nah, selama ini barangkali kita malas untuk duha, pengen duha. Yang selama ini barangkali kita sedekahnya agak macet, pengen sedekah walaupun sedikit. Nah, itu kira-kira. Itu namanya inspirasi kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang sering kita abaikan itu adalah dalam perihal sholat ini menunggu waktu sholat. Nah, ya. Kita ini lazimnya, biasanya bukannya menunggu waktu sholat. Kita ini kadang-kadang membenturkan waktu sholat. Apa maksud membenturkan waktu sholat itu? Mending kalau begitu azan baru nak berejo. Ini kadang-kadang azan nak habis baru nak berejo. Betul tak kira-kira Pak? Pak, baik tak kira-kira kita nih Pak? Belum azan belum nak berikut. Yang lebih parahnya lagi, azanlah sudah mulai, kita belum apa-apa. Kaget begitu, la ilaha illallah baru berikut. Apalagi tadi di depan TV.
Dapat TV ini nih. Apa ya sinetron yang paling nganu sekarang apa hari? Hah? Oh, oh iya. Itu lama itu tuh, Bu. Ya, menang ya dan benar. Apalagi nonton sinetron atau bapak-bapak barangkali nonton bola. Biasanya kalau nonton bola apalagi memang kadang-kadang Pak bola ini Pak. Jeda apa namanya mulainya habis maghrib. Jadi anak-anak itu nih tidak galak pergi ke masjid. Ngapo? Takut ketinggalan momen yang terbaik. Nah itu episode Doni. Kalau ada bola kaki, ada tontonan kita, Bu. Ada tontonan. Pokoknya ada sesuatu yang barangkali membuat kita tuh rugi untuk meninggalkannya. Apalagi nonton tadi. Anggap ke mati lampu. Pernah nggak ibu lagi nonton, Pak? Bapak lagi nonton mati lampu, Pak? Pernah nggak, Pak? Juga nggak, Pak? Oi, juga, ay, kita akan memaki-maki PLN. Oi, ada PLN. Nah, sumpah serapah. Iya, sumpah serapah dengan PLN. Betul nggak kira-kira, Pak? Nah, makanya dia dengar tidak? Dia dengar masih mending ya, Pak? Kita tuh teraso Pak memaki ini dengar tidak kita berdosa lampu hidup tidak nah kira-kira Pak. Nah oleh karena lampu mati ya sudah tak dihapus nak tidur nak makan juga. Nama itulah kendaknya ketika kita adalah panggilan Allah ini maunya itu apa gawe kita tinggalkan. Nah ini kejiwaan kadang-kadang sholat itu bukan prioritas. Kita nih Bapak Ibu sekalian, kalau bacaan sholat ini diprioritaskan. Memang ada profesi-profesi yang mungkin kita bisa maklumi. Cuma kalau kita ini Pak Rato-Rato tidak bisa Pak kita maklumi. Idealnya adalah kita ini begitu panggilan sholat tinggalkan. Apalagi kalau kita sholat Jumat Pak Amir. Sholat Jumat itu jelas Allah ngomongkan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, ketika kamu diseru untuk sholat Jumat, fas'au, maka hendaklah bersegeralah. Tinggalkan jual beli kata Allah. Tinggalkan semua kesibukan. Tinggalkan segala kita ini kerepotan itu tinggalkan. Bersegeralah menuju Allah. Makanya Bapak sekalian, riwayatnya ngaku azan 2 kali itu oleh karena itu, Pak. Di Mekah dulu azannya 2 kali memang, tapi jedanya sejam. Itu juga bukan azannya di masjid, tapi azannya di pasar. Di pasar azannya itu, azan pertama azan di pasar untuk mengingatkan, oh ini hari Jumat, segera. Nah bersegera. Nah pas azan keduanya baru azan waktu masuk waktu. Sama cak masjid, sama cak subuh Pak. Pernah ada Bapak Ibu sekalian di sekitaran kita ini terdengar ada uang azan jam 3. Ada. Emang itu ada hadisnya Pak. Ada hadisnya di sebelah sana ada sabda. Nah, tapi saya ngerti lagi Bu Sri. Ngerti lagi terdengar ya. Nah mungkin di jalan uang kali. Oleh karena tidak paham. Iya, uang tidak paham lagi diomong. Nah makanya dicegah uang. Makanya ada cerita kadang-kadang Bu. Ada cerita entah cerita itu yang pedak ya. Azan subuh, datang jam 10 pagi azan ya. Datang kalau-galaunya aku datang Pak. RT-nya, RW-nya segala macam datang kalau ibu mak saku segala macam gilo kan. Azan jam 10. Kata azan tadi kira-kira siapa yang gilo? Aku azan subuh kamu ganti yang datang. Aku azan jam 10 kamu datang kan. Coba. Jadi Bapak Ibu yang hormati, idealnya Bapak Ibu sekalian, kita nih nunggu waktu. Jadi mana caranya kita ini benar-benar menyiapkan waktu sholat. Bukan itu tadi kita benturkan. Kita di ujung-ujung baru sholat. Hasil kita sholatnya banyaklah masbuk. Nah, kalau masbuk itu ingat, masbuk itu artinya uang yang tertinggal, bukan uang yang sengaja meninggalkannya. Nah, jadi kita ini sedapat mungkin
Misal dalam perjalanan ya, untuk cara kita nak menempatkan waktu sholat tadi ya, dalam perjalanan jalan jauh ini atau perjalanan di kotanya lah. Kita nih Pak, kalau kita sudah merasakan nikmatnya sholat Pak, mudah-mudahan insya Allah begitu sebelum waktu zuhur datang, sebelum waktu asar datang, sebelum waktu maghrib datang, kita sudah gereja. Di mana lah masjidnya? Nah itu Pak, di mana lah masjidnya? Kita singgah dulu. Oleh karena kita sudah merasakan nikmatnya sholat. Karena kata Rasulullah, ada uang-uang yang benar-benar merasakan nikmatnya sholat itu. Makanya kita bahas ya, bagaimana cara merasakan nikmatnya sholat itu. Apa cirinya? Nah, yang jelas salah satunya adalah ketika masuk waktu sholat, dia sudah gelisah. Di mana aku nak sholat? Nah, ya. Bapak Ibu kami hormati. Nah, adapun keutamaan daripada menunggu waktu sholat ini, jadi lebih bagus sekalian. Sekarang kita nih jam 12 jam 12 lewat 9 sekarang ya. Nah, paling tidak Bapak Ibu sekalian, jam 12 kita sudah bersiap-siap. Syukur-syukur kita sudah ngambil air wudhu. Syukur-syukur air wudhu yang sudah kita ambil tadi, kita lanjutkan dengan sholat sunat wudhu. Rasulullah pernah ngomong Bapak Ibu sekalian, aku mendengar terompah daripada Bilal di surga itu. Bingung Pak, pakamnya si Bilal ini lah. Pakamnya ternyata ketika ditanya dengan Bilal, apa dia yang diamalkan oleh Bilal itu? Cuma sih kok Pak, sederhana cuma. Yang pertama, setiap dia mengambil wudhu, dia melaksanakan sholat sunat wudhu. Yang keduanya, dia menjaga wudhunya. Kalau batal, wudhu. Kalau batal, wudhu. Tapi tidak di-stop. Nah, ambil wudhunya 5 kali, 10 kali. Dihitung ya, kalau batal sekali, sekali masih ada. Nah, tidak, bukan stop kan, Pak. Pecah pesantren kaifiyah yang ini. Bukan itu di Sumut. Pesantren kaifiyah. Dia pacak nyetok semayang. Jadi dia sholat banyak-banyak. Nah, seminggu boleh tak sholat. Lah di stop duluan. Nah, pesantren kaifiyah di Sumut itu. Nah, jadi Bapak Ibu kami hormati, jadi paling tidak kita ini jam 12 lah sudah ambil wudhu, lah sudah pakai telekung, lah sudah sholat sunat wudhu, sudah kita di pucuk sejadah. Nah, kalau bapak-bapak sekalian, oleh karena kita memang wajibnya untuk di masjid, ada Pak, nah kita jabarkan lagi nih Pak ya, berkaitan dengan menunggu waktu sholat ini. Kata Rasulullah, orang yang menunggu waktu sholat itu, apalagi ketika kita sudah ngambil wudhu di rumah, menuju ke masjid Pak. Katakanlah kita tadi perginya jam setengah 12, cepat ibu jam 12 kurang seperempat lah. Nah, jam 12 kurang seperempat kita sudah ambil wudhu, kita sudah sholat sunat wudhu, dan kita menuju ke masjid. Kemudian sampai di masjid kita sholat tahiyatul masjid. Sudah sholat tahiyatul masjid, kemudian kita duduk nunggu azan. Apa kata Rasulullah orang yang seperti ini? Pertama Pak, hadiahnya itu. Yang pertama kata Rasulullah, orang seperti ini disamakan pahalanya seperti pahala iktikaf. Ya. Jadi kita ini sudah dihitung sebagai pahala iktikaf. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang menunggu waktu sholat tadi. Yang kedua, dari jam 12 kurang seperempat tadi sampai menjelang waktu sholat, sampai kita selesai dihitung sholat. Ini luar biasa. Coba kita sholat zuhur berjamaah zuhur itu paling banyak 10 menit lah. Kita lama kan ya? 10 menit lah kira-kira. Lebih kurang 10 menit Bapak Ibu sekalian. Sementara kita sudah nyiapkan waktu sholat itu jam 12 kurang seperempat. Karena seperempat jam yang kita tidak sholat baik sudah dihitung sholat. Nah ini Pak keutamaan kita kalau menunggu waktu. Nah apakah lagi kita sudah nunggu dari jam setengah 12. Sekarang
Cak mano kalau misalnya ibu-ibu, walaupun memang ibu-ibu memang tidak disyariatkan untuk, maksudnya tidak disyariatkan itu tidak diperintah dan tidak dilarang, Bu ya. Nah, lagi ibu kaji merajuk dah kat sholat sini lagi juga. Nah, tidak diperintah, Nak, sudah kita bahas kemarin tentang wanita sholat di masjid, sudah kemarin ya? Sudah tak kemarin? Sudah belum? Sudah. Ya sudah lah pokoknya. Nah, kalau memang ibu-ibu tidak diperintah, tapi juga tidak dilarang. Malah kata Rasulullah kepada para suami, jangan larang bini kamu nak sholat ke masjid. Nah, yang pasti tidak diperintahkannya. Nah, bagaimana dengan ibu-ibu? Kalau ibu-ibu tetap sama, Bu. Walaupun tidak ke masjid, ibu sudah nunggu setengah 12, sudah dihitung waktu sholat. Nah, amanah itu apa? Ayah aku ini masih setengah 12. Misalnya, masjid juga ada kunci. Lu baca masuk aku nyimak mana? Tapi aku nak nyiapkan dari jam 11:04. Tidak apa-apa. Nah, selama 11:04 itu Bapak sekalian, tetaplah kita dihitung sebagai orang yang sholat. Ini Bapak sekalian terutama daripada orang yang menunggu waktu sholat. Paling tidak, Bu, nak nunjukkan keseriusan kita nak sholat itu adalah paling tidak kita sudah ngambil air wudhu, lah sudah siap-siap menyiapkan pakaian kita, pakaian yang terbaik, bukan yang terbagus, bukan yang baru. Yang ketiga, nah ini ketiga. Yang ketiga, orang yang menunggu waktu sholat itu adalah menunggu waktu sholat itu adalah didoakan malaikat. Nah, Bapak Ibu, malaikat yang doa tadi, malaikat itu adalah makhluk Allah juga ya, tapi tidak seperti manusia dan tidak seperti jin. Nah, kalau jin ini tak kati imannya ini semakin lama semakin merosot. Kalau manusia ini pacak maju pacak naik, tapi kalau imannya malaikat ini stabil. Pokoknya tidak beringkat itulah. Nah, jadi makanya malaikat itu termasuk orang yang al-muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang di seputaran Allah. Nah, ring satunya Allah kira-kira ya. Nah, sekarang kita didoakan oleh malaikat yang tidak punya ambisi apa-apa, yang tidak punya misalkan tendensi apa-apa dengan seseorang. Dia benci dengan seorang juga tidak, ya kan? Tapi ketika kita menunggu waktu sholat tadi, insya Allah kita didoakan malaikat. Mudah-mudahan tentunya doa kebaikan. Dan doa-doa kita insya Allah juga didoakan oleh malaikat. Apa maksudnya? Doa yang kita mintakan tadi, malaikat juga tahu. Dan Allah akan mendoakan apa yang kita doakan. Dan sekaligus juga malaikat mendoakan secara umum. Luar biasa Pak, kalau kita galak nunggu waktu sholat. Walaupun memang yang pacak ditunggu itu sebenarnya pada momen-momennya antara maghrib dengan isya. Kalau zuhur, asar, subuh barangkali, subuh juga bisa itu ditunggu dah. Nah kalau zuhur, asar barangkali yang agak rentan, oleh karena kita di lapangan. Nah cuma kalau yang ini Bu, kan lemak Bu, misal Bu ya, misal kita habis maghrib, pokoknya masak lah sudah. Masak tinggal ngangatkan baik, kalau makannya dah ketika lagi. Nah, ibu jangan beringgut di pucuk sejadah tu lah. Jadi apa tak ayah kami gawikan selama nunggu waktu sholat itu antara rentan maghrib ke isya? Banyak Bapak sekalian. Pertama, kita baca berzikir. Zikir itu apa zikir itu? Zikir itu macam-macam. Apa baik yang kita gak? Apa baik yang nak kita baca? Tidak tasbih, tahmid, takbir dan tahlil tidak. Tidak mesti subhanallah baik, dan alhamdulillah baik, asmaul husna juga jadi. Apalagi solawat juga jadi. Terserah apa nak kita bacakan menjelang kita menunggu waktu isya. Misal habis sholat isya ada, kemudian kita sholat ba'diyah maghrib. Sudah ba'diyah maghrib, kemudian kita baca Quran. Sudah baca Quran, lah kecapean juga, kita duduk baik, kita berzikir. Sudah berzikir selesai, apalagi yang kita lakukan? Apa kira-kira? Berzikir. Yang ketiga adalah
berdoa. Apalagi Bapak Ibu sekalian, doa antara azan dengan iqamah. Salah satu waktu yang mustajab azan itu adalah waktu antara azan dengan iqamah. Jadi ketika kita umpamanya sudah melaksanakan sholat sunat qobliyah, sholat ketika kita sudah melaksanakan sholat sunat qobliyah, nengok waktu masih 2 menit 57 detik. Ayo selama ini. Nah, 2 menit 57 detik itu kita manfaatkan untuk doa. Sekali lagi, doa di waktu itu adalah waktu yang mustajab. Doa sambil itu bertip, kita doa baik. Itu. Bapak Ibu yang kami hormati, itu yang kedua. Dan jam 6 pas jam-jam sini. Sikot lagi ya, sikot lagi. Apa yang sering diabaikan di dalam gerak dengan sholat ini? Yang ketiga adalah melaksanakan sholat sunat qobliyah. Nah, ini itu sering diabaikan Bapak sekalian, ya. Jadi lah sudah azan, dia lemak lah ngobrol baik, tidak melaksanakan qobliyah, tidak biasa. Makanya kalau bisa kita nih Allah bisa karena biasa. Saya ulangi lagi Bapak Ibu sekalian, biar kita lebih mantap lagi. Paling tidak jangan tinggal ke sholat sunat qobliyah itu yang 10 atau 12. 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur. Menada waktunya tambahi 2 rakaat lagi. Tapi kalau kami Pak terus terang deh, kalau sebenarnya 12 itu Pak Amir sebenarnya. Hadisnya itu 12, tapi minimal 10. Ngapa kita omongkan minimal 10 itu? Kadang-kadang tidak terkejar. Tidak terkejar kalau kita nak ngendek 4 rakaat sebelum zuhur. Karena ngapa? Karena sudah bertib. Apalagi di masjid pinggir jalan yang orang nak cepat galau, tidak terkejar. Mak mana kita sholat cepat baik. Prinsip kami Pak, lebih bagus sholat yang berkualitas daripada kuantitas. Kita nak ngejar 4 rakaat tapi sholatnya agak gancang dikit, sementara buru-buru, lemaklah kita sholatnya yang berkualitas 2 rakaat tapi berkualitas. Tidak buru-buru, kita pakai tumak nina. Itu kita ulangi lagi. Udah 2 sebelum subuh, 2 atau 4 sebelum zuhur. Mana ibu pasti bisa di rumah masalahnya. Tak nunggu apa tak. Nah, 4 rakaat dengan kualitas yang baik. Kemudian yang selanjutnya 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Nah, jangan lihat yang tidak ini namanya sholat sunat muakkad. Sholat sunat yang kata Rasulullah itu muakkad itu sepaling nak sampai ke wajib, hampir-hampir nak ke wajib. Nah, kalau yang boleh muakkad lebih bagus lagi tadi. Nah, kalau memang kita nak nambahinnya.